pertama ada teknik-teknik solution focus brief therapy atau bisa disebut dengan SFBT. Ada 5 teknik yang digunakan untuk terapi solution focus brief therapy. Yang pertama ada teknik scaling. Teknik scaling ini merupakan teknik menggunakan soal-soal berskala dan dilakukan pada awal atau pertengahan sesi untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang ingin dicapai konseli. Konselor akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dikemas dalam soal-soal, kemudian konseli akan menjawab dengan skala. Skala yang digunakan adalah skala 0 sampai 10, di mana skala 0 mempunyai arti tidak ada masalah dan skala 10 itu mempunyai arti yang sangat bermasalah. Yang kedua, ada teknik miracle question. Merupakan teknik yang dapat dilakukan dengan cara memberikan waktu konseli untuk membayangkan kehidupan yang diinginkan, kemudian mengungkapkan tujuan hidup yang sesuai dengan keinginannya. Setelah itu, klien akan mengungkap tujuan atau target, kemudian seorang konselor akan menanyakan permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga merangsang munculnya solusi-solusi dari konseli. Fokus dari teknik ini adalah menemukan solusi yang diinginkan sehingga dapat direalisasikan untuk memecahkan suatu permasalahan dari konseli dan bantuan konselor. Yang ketiga ada teknik exception. Merupakan teknik yang memegang asumsi bahwa setiap masalah memiliki dispensasi untuk mencari solusi. Dari pertanyaan tersebut, maka peran dari konselor adalah sebagai pembangkit berbagai solusi yang dapat ditemukan dari diri konseli dengan metode tanya jawab tentang permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya. Yang keempat, ada teknik problem free talk. Merupakan teknik yang disarankan untuk dilakukan pada sesi pertama konseling karena dapat menimbulkan hubungan dan komunikasi yang baik antara konseli dengan konselor. Tujuannya yakni untuk mendapatkan banyak informasi dari konseli sehingga dapat fokus menemukan solusi dan mengesampingkan masalahnya. Dalam sesi ini, konselor akan lebih banyak mendengarkan tentang keterampilan dan kekuatan konseli karena hal tersebut itu merupakan sumber untuk menemukan solusi. Yang terakhir, teknik flagging merupakan teknik yang dapat membantu konseli untuk mengidentifikasi dan memilih cara agar dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah. Cara yang dilakukan teknik ini menggunakan solusi yang berkesan pada masa yang lalu sehingga dapat dipakai untuk masalah yang akan terjadi saat ini. Materi yang selanjutnya yaitu hubungan dan integrasi nilai-nilai Islam dalam Solution Focus Brief Therapy atau SFBT. Counseling Solution Focus Brief Therapy adalah pendekatan terapeutik yang berfokus pada solusi dan potensi klien, dengan tujuan membantu mereka mencapai perubahan yang diinginkan dalam waktu singkat. SFBT tidak secara khusus berkaitan dengan agama tertentu, termasuk Islam. Namun nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam praktek konseling SFBT. Jika konselor dan klien mereka adalah Muslim atau memiliki latar belakang keagamaan Islam. SFBT berbasis Islam sangat memberikan banyak manfaat, antara lain agar membantu konseli mampu menghadapi masalah-masalah hidupnya, tetapi juga dapat mencapai kebahagiaan dunia akhirat dan ketenangan dalam jiwa. Tujuan yang telah dijelaskan di atas dapat terwujud dengan adanya bantuan dari bimbingan konseling berbasis Islam, agar manusia dapat mencapai tujuan hidupnya di dunia dan di akhirat, serta dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di hidupnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetapkanlah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
Yang selanjutnya ada cara-cara integrasi nilai-nilai Islam dalam konseling SFBT dibagi menjadi 4 cara. 1. Maqasid al-syariah atau tujuan syariah. Dalam konseling SFBT, konselor dapat membantu konseli memahami bagaimana tujuan hidup mereka, sejalan atau tidaknya dengan prinsip-prinsip Islam. Seperti halnya bagaimana cara mereka mencari kebahagiaan, kesejahteraan, dan mengembangkan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sesama makhluk hidup. Yang kedua, tauhid atau ketuhanan. Konselor dapat membantu konseli memperkuat keyakinan mereka dan membangun hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid ini melibatkan menggali keyakinan konseli tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan sebuah solusi maupun bantuan dalam kehidupan mereka. Konselor juga dapat membantu konseli memahami bahwa setiap langkah menuju perubahan positif merupakan pemberian rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada tawakal atau kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal ini merupakan aspek paling penting dalam nilai-nilai Islam yang dapat diintegrasikan dalam konseling SFBT. Adapun beberapa cara konselor dapat membantu konseli untuk memperkuat tawakal mereka, seperti halnya mendorong koneksi spiritual. Konselor dapat membantu konseli mengembangkan koneksi yang lebih dalam dengan Allah melalui doa, zikir maupun ibadah lainnya. Tawakal ini membantu konseli merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi masalah dan dalam mencari sebuah solusi. Yang keempat, etika Islam. Konselor dapat memperhatikan nilai-nilai etika Islam dalam praktik konseling SFBT. Seperti halnya menjaga kerahasiaan klien, konselor tidak boleh menyebarluaskan data maupun informasi yang diperoleh dari klien tersebut. Selanjutnya menunjukkan empati dan kesabaran. Seorang konselor harus memiliki kesabaran dalam menghadapi konseli yang berbagai macam hal sifatnya maupun perilakunya, serta menjaga integritas keprofesional konselor. Konselor juga dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti keadilan. Seperti halnya konselor tidak boleh mendahulukan konseli yang memiliki jabatan maupun kekayaan untuk melakukan konseling terlebih dahulu dibandingkan dengan konseli yang sudah memiliki jadwal atau janjian terlebih dahulu kepada konselor. Kebenaran. Konselor harus memberikan informasi maupun solusi sesuai dengan kebenaran. Dan kasih sayang. Konselor harus memberikan kasih sayang penuh terhadap konseli dalam berjalannya proses konseling tersebut.